Televisi serta program acaranya pernah menjadi primadona. Tak hanya melulu tentang informasi, tetapi juga berubah menjadi hiburan dan teman saat melakukan aktivitas di rumah. Hadirnya internet dan berbagai gadget mulai menggeser dominansi televisi sebagai media informasi dan hiburan. Kemudahan tentang kapan dan apa yang diinginkan penonton membuat jumlah penonton di internet semakin meledak dibandingkan dengan acara televisi yang berjalan linear. Televisi, atau kita singkat saja dengan TV, tidak ditemukan oleh satu penemu saja. Sebaliknya, banyak orang yang bekerja sama selama bertahun-tahun berkontribusi pada evolusi perangkat tersebut. TV elektronik pertama ditemukan oleh Philo Farnsworth. Ia menciptakan image detektor atau pemisah gambar dengan cara kerja yang tidak terlalu berbeda dengan kamera digital modern saat ini. Namun Vladimir Zworykin juga pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Ia mematenkan karyanya dalam menampilkan gambar televisi melalui tabung sinar katoda atau cathode ray tube (CRT). Meskipun ada protes dari kedua belah pihak dan beberapa kali pertikaian hukum yang berlarut-larut atas hak paten mereka, Radio Corporation of America atau RCA, tempat Zworykin bekerja, harus membayar royalti untuk menggunakan teknologi Farnsworth guna mentransmisikan ke teknologi penerima Zworykin. Ketika TV mulai mengubah identitasnya dari penemuan engineering menjadi mainan baru bagi orang kaya, siarannya sangat sedikit dan jarang. Siaran televisi pertama yang difilmkan di luar ruangan adalah tentang penobatan Raja George ke-6 dari Britania Raya pada tahun 1937. Di Indonesia sendiri, TV pertama kali disiarkan pada 17 Agustus 1962, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Namun yang menjadi tonggak kebangkitan televisi Republik Indonesia atau TVRI adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 di Stadion Utama Senayan. TV menjadi umum digunakan setelah Perang Dunia Kedua. Kelas menengah yang baru bangkit menyebabkan ledakan penjualan perangkat TV. Dan stasiun-stasiun TV mulai menyiarkan sepanjang waktu di seluruh dunia. Namun, program TV saat itu hanyalah siaran berita. Penonton ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari program TV. Penonton mencari hiburan yang lebih dari sekedar teater yang kebetulan terekam kamera. Sejak saat itu, bermunculanlah berbagai jenis program acara TV. Ini juga dapat dilihat dalam acara-acara masa kini. Pada tanggal 12 Juli 1962, satelit Telstar 1 memancarkan gambar yang dikirim dari stasiun bumi Andover di Maine ke pusat telekomunikasi Plymouth-Badou di Britania, Prancis. Maka lahirlah televisi satelit. Hanya 3 tahun kemudian, satelit komersial pertama untuk keperluan penyiaran dikirim ke luar angkasa. Sistem televisi satelit memungkinkan jaringan televisi untuk menyiarkan ke seluruh dunia, tidak peduli seberapa jauh penerima berada dari masyarakat. Meskipun memiliki penerima pribadi jauh lebih mahal daripada televisi konvensional, jaringan memanfaatkan sistem tersebut untuk menawarkan layanan berlangganan yang tidak tersedia bagi konsumen umum. Layanan ini merupakan evolusi alami dari saluran kabel yang sudah ada seperti home box office yang mengandalkan pembayaran langsung dari konsumen, bukan iklan eksternal. Kemampuan setiap rumah untuk memiliki akses internet pribadi pada tahun 90-an
menimbulkan ketakutan di kalangan mereka yang berkecimpung di industri televisi. Dengan meningkatnya kecepatan internet, data yang sebelumnya dikirim ke televisi melalui gelombang radio atau kabel tidak dapat dikirim melalui saluran telepon. Informasi yang dulunya perlu direkam di kaset video, sekarang dapat diunduh untuk ditonton di masa mendatang. Pada tahun 2005, 3 mantan karyawan perusahaan keuangan daring PayPal membuat situs web yang memungkinkan orang mengunggah video rumahan mereka untuk ditonton secara daring. Penonton tidak perlu mengunduh video ini, tetapi dapat menontonnya langsung karena datanya dialirkan ke komputer penonton. Ini berarti tidak perlu menunggu unduhan atau menghabiskan ruang hard drive. Video dapat ditonton gratis, tetapi berisi iklan dan memungkinkan konten kreator untuk menyertakan iklan yang akan memberi mereka komisi kecil. Partner program ini mendorong gelombang kreator baru yang dapat membuat konten mereka sendiri dan mendapatkan penonton tanpa bergantung pada jaringan TV. Television experience telah berubah secara luas menjadi view experience, yang meluas ke perangkat seluler dan yang terhubung, layanan streaming baru, dan multiple screen. Yang mempercepat tren ini adalah landscape bisnis yang berubah. Konten dapat didaur ulang dari topik konten yang sama. Namun, dengan cara apapun konten didefinisikan, dibuat, atau dikonsumsi, konten yang berkualitas akan selalu menjadi influencer sosial, menarik penonton yang menginginkan keunikan dan pengalaman menonton. Acara TV siaran langsung yang terkenal masih memiliki kapasitas untuk menarik banyak penonton. Pada saat yang sama, apa yang sekarang kita kenal sebagai televisi telah berubah drastis dalam hal platform tempat konten didistribusikan dan ditonton, sehingga memberi penonton lebih banyak pilihan. Pergeseran dari format linear dan terjadwal ke model streaming sesuai permintaan telah memungkinkan penonton untuk mengakses konten kapanpun mereka inginkan. Penonton kini dapat menikmati konten di smartphone atau platform media sosial mereka, memperluas cakupan konsumsi konten di luar layar tradisional. Kemajuan dalam teknologi produksi TV juga telah membantu menyamakan kedudukan dalam pembuatan konten. Di balik teknologi yang memungkinkan, transformasi terbesar adalah siapa yang dapat membuat konten. Apa yang sebelumnya hanya menjadi domain perusahaan besar, kini didemokratisasi oleh individu. Semoga informasi di video ini dapat membantu kamu, dan terima kasih.